Baik, kita akan lanjutkan kembali penjelasan kita setelah minggu lalu kita mempelajari dua macam kondisi, yaitu fit sama fasted state atau kondisi dalam keadaan normal, penuh nutrisi, dan satu lagi kondisi kelaparan. Kita akan mulai jalurnya dari jalur glikolisis. Pertama adalah glukosa terlebih dahulu, kemudian dihasilkan endingnya adalah dua triosa. Yang pertama bentuknya adalah dihidroksiaseton fosfat atau bentuk ketosa, yang satu lagi gliseraldehid 3-fosfat, dan ini akan dijadikan menjadi dua macam pirufat. Nah, dari dari glukosa kemudian dihasilkan dua macam pirufat. Nah, ini adalah proses dari glikolisis. Kemudian kita perhatikan ada dua macam penulisan, ada dua macam tanda garis. Yang pertama garisnya ada dua mata panah. Ini artinya prosesnya adalah reversible. Artinya fosfoenol pirufat untuk berubah menjadi 2-fosfogliserat cukup menggunakan enzim yang sama, ya. Tetapi apabila yang tanda mata panahnya cuma satu, berarti dia hanya bersifat irreversible. Ini proses ini hanya terjadi fosfoenol pirufat menuju pirufat. Adapun bila pirufat ingin berubah menjadi fosfoenol pirufat, maka harus membutuhkan enzim yang berbeda. Kita cek enzimnya apa saja. Heksokinase, ya. Ini 1 sampai 5 adalah reaksi modal sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Kemudian 6 sampai 10 ada 10 reaksi, ya, itu adalah reaksi panen. Ya, ini adalah enzimnya. Nah, sampai sini ini adalah proses glikolisis. Sekarang kita akan jelaskan proses kebalikan dari glikolisis, yaitu proses gluconeogenesis, yaitu perubahan pirufat untuk bisa menjadi glukosa kembali. Nah, untuk bisa menjadi pirufat ini ada banyak, ya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Oke, sekarang adalah gluconeogenesis. Pada gluconeogenesis ini adalah proses kebalikan dari glikolisis. Kalau glikolisis adalah ini perubahan dari glukosa menjadi pirufat, ya. Ini tanda panah hitam, ini adalah proses glikolisis, ya. Sementara dari pirufat menuju ke glukosa, ya, ini adalah proses gluconeogenesis. Namun tadi yang telah kita sampaikan bahwasanya pada proses glikolisis tidak semua reaksi bersifat reversible. Ada 3 macam reaksi yang irreversible. Yang pertama tadi yang kita tunjukkan adalah reaksi yang ke-10, dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Kemudian reaksi yang ketiga dan juga reaksi yang pertama. Artinya apabila nanti dua pirufat ingin dirubah menjadi glukosa, dia harus membutuhkan 3 mekanisme atau 3 enzim yang berbeda untuk 3 reaksi tadi. Sementara 7 reaksi sisanya, kan reaksinya ada 10, yang 3 yang irreversible, berarti yang 7 itu reversible, tetap menggunakan enzim yang sama. Kita akan lihat kembali ke mapnya, ya. Nah, oh ya, ini adalah untuk bisa menjadi pirufat ada banyak bahan, ya. Pertama dia berasal dari otot, ya. Kemudian alanin, salah satu dari asam amino, sama ya, protein juga jadinya asam amino, bisa dirubah menjadi pirufat, kemudian bisa dirubah menjadi glukosa. Ini terjadi kapan? Terjadi pada saat kondisi lipid sudah mulai habis, maka terakhir adalah protein yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menjadi sumber ATP. Kemudian lipid atau gliserol, ya, dari sel adiposa, ya, dari sel adiposa. Sel adiposa ini isinya adalah lemak. Kemudian lemak terdiri dari gliserol dan asam lemak. Asam lemaknya kemarin dirubah menjadi body
keton, sementara gliserolnya bisa dirubah menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis yang merah ini ke atas. Ya. Sekarang kita lihat mapnya lagi. Ini adalah map atau rute reaksi 10 reaksi glikolisis. Nah, 3 reaksi yang berbeda itu apa saja? Pertama, reaksi yang ke-10. Perhatikan di sini, dikarenakan reaksi yang ke-10 ini adalah reaksi yang irreversible, ya, maka ketika pirufat ingin dirubah menjadi fosfoenol pirufat, ini membutuhkan enzim yang berbeda dan harus melewati satu biomolekuler ini, oksaloasetat dulu, ya. Kalau di dalam fosfoenol pirufat menjadi pirufat, itu ADP akan dirubah menjadi ATP, di fosfat akan berubah menjadi trifosfat karena fosfatnya yang di sini diambil agar pirufat kan nggak ada fosfatnya. Sementara di sini fosfatnya ingin dikembalikan lagi, maka nanti ATP akan dirubah menjadi ADP. Trifosfat akan menjadi difosfat, fosfatnya hilang satu, kemudian ditempelkan lagi. Sementara reaksi yang ke-9 ini reversible masih sama, reaksi ke-8 naik lagi ke atas masih sama, enzimnya juga masih sama, reaksi ke-7 juga masih sama, sampai pada reaksi yang ke-3. Perhatikan ini reaksi yang ketiga, ini reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Reaksi ketiga tanda panahnya juga cuma satu, berarti irreversible. Fruktosa 16 difosfat untuk dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat membutuhkan enzim yang berbeda. Ya, enzimnya adalah fruktosa 16 bifosfatase. Ya. Kemudian ini fosfatnya ada 2, bifosfat menjadi monofosfat, maka fosfatnya harus dihilangkan satu. Caranya bukan menggunakan ADP menjadi ATP, tapi menggunakan reaksi hidrolisis H2O. Pemecahan sebuah senyawa dengan menggunakan air atau pemecahan sebuah unsur dengan menggunakan air. Namanya adalah hidrolisis. Begitu dihidrolisis nanti fosfatnya hilang satu, ya. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu pada reaksi yang pertama ini juga membutuhkan enzim yang berbeda, masih sama hidrolisis untuk menghilangkan fosfatnya. Fosfatnya dihilangkan sehingga menjadi glukosa. Ya, glukosa ini termasuk heksosa, aldoheksosa. Nah, ini adalah reaksi balik dari glikolisis atau kita namakan sebagai gluconeogenesis. Ya, gluconeogenesis ini baru terjadi bila mana glikogen sudah habis. Maka setelah ini kita akan jelaskan proses glukosa menjadi glikogen yang kita namakan sebagai glikogenesis dan perubahan glikogen menjadi glukosa pada saat kelaparan yang kita namakan sebagai glikogenolysis. Ya, ini adalah cuplikan dari video yang kemarin. Sekarang apabila pria ini cukup makan, maka nanti kondisi di dalam liver, ya ada organ liver kemarin ya, organ utama, dia nanti akan banyak sekali kandungan glukosa di dalam darah. Nah, di glukosa dalam pembuluh darah akan sangat banyak ini glukosa. Tanda panahnya berarti ke atas, glukosanya naik. Berarti nanti pankreas akan mensekresikan hormon apa? Insulin atau glukagon? Hormon insulin. Ya. Perubahan nanti glukosa untuk berubah menjadi gula otot berada di dalam otot dan juga di liver. Otot dan liver, makanya yang merah ada dua. Otot sama liver namanya glikogen sintesis atau glikogenesis. Ya. Sebaliknya juga apabila nanti tubuh kekurangan makanan, terutama adalah karbohidrat atau dalam kondisi kelaparan, ya, maka glukosa yang sangat banyak di dalam darah ketika tadi di pack up atau dibentuk dalam menjadi glikogen, maka dia akan diubah lagi. Ini akan dipecah, glikogennya akan dipecah menggunakan hidrolisis, kemudian akan menjadi glukosa satu-satu. Nah, perubahan glikogen menjadi glukosa kembali namanya glikogenolysis untuk dialirkan lagi ke menuju darah, kemudian untuk sumber bahan ATP, ya. Terjadi reaksi glikolisis lagi, reaksi transisi, siklus Krebs, reaksi transport elektron, kemudian semuanya menjadi ATP. Nah, proses glikogenesis sama glikoneogenesis akan kita jelaskan saat ini.
Kita kembali ke map yang pertama ya. Kita kembali ke map. Ini adalah proses bersambung ya. Ini kalau ke bawah adalah glikolisis, kalau ke atas namanya gluconeogenesis. Nah, perubahan ini menjadi glikogen ketika dalam keadaan fit itu dimulai bukan dari glukosa, tapi dari glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ya. Berarti dari mulai reaksi yang kedua ini dulu. Kemudian glukosa 6-fosfat akan dirubah posisinya menjadi glukosa 1-fosfat. Nih, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dirubah atau nama lainnya adalah isomerisme. Dirubah posisinya menjadi glukosa 1-fosfat pada C nomor 1. Kemudian kalau tadi menggunakan ADP, ATP, sekarang kita akan gunakan UDP. Masih ingat nggak UDP apa? Punya uridin. D-nya di, P-nya fosfat. Berarti uridin itu salah satu dari basa nitrogen uridin yang ada fosfatnya 2. Kemudian bergabung sama glukosa 1-fosfat. Menjadi seperti ini. Ini glukosanya 1-fosfat ya. Ini adalah uridin difosfat. Nah, harusnya kan fosfatnya ada 3 ya. Di sini ada fosfat, uridinnya punya 2 fosfat. Maka dia akan melepaskan 1-fosfat. Nah, dari UTP dulu karena uridin trifosfat akan berubah menjadi uridin difosfat dengan menggunakan enzim UDP glukos pirofosforilase. Perhatikan tanda panahnya juga cuma mata panahnya 1. Berarti ini reaksi reversibel atau irreversibel? Reaksi apa? Dia adalah reaksi yang irreversibel. Artinya, kalau glikogen, gula otot yang ada di dalam liver dan juga di dalam otot ini nanti akan dirubah lagi menjadi glukosa 1-fosfat untuk kemudian turun menjadi pirufat, dia tidak bisa menggunakan jalur ini. Nah, perubahan glukosa 1-fosfat menjadi glikogen kita namakan sebagai glikogenesis. Sekarang perubahan sebaliknya, lawan dari glikogenesis adalah glucogenolisis. Nah, ini adalah glikogenolisis. Perubahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Perubahan glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat ini reversibel ya. Berarti cukup menggunakan enzim yang sama, fosfoglucomutase. Ya. Maka reaksinya akan seperti ini tanpa melalui reaksi UDP glukosa. Ya. Enzimnya glikogen fosforilase. Kemudian kita akan jelaskan lagi bahwasanya bahan baku untuk menjadi glukosa ini didapatkan dari mana? Dari karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dari roti atau dari gandum-ganduman. Starch itu adalah gandum. Starch itu adalah polisakarida. Ya, dia polisakarida, homopolisakarida. Kemudian dia nanti akan dirubah dulu menjadi disakarida. Gabungan 2 glukosa namanya apa? Maltosa ya. Disakaridanya namanya adalah maltosa. Kemudian dihidrolisis lagi, kemudian akan menjadi glukosa. Nah, pertanyaan lagi sekarang, bagaimana kalau umpamanya tipenya bukan aldosa? Ini kan semuanya aldosa nih. Glikogen atau aldosa. Bagaimana kalau ketosa? Ketosa itu kelihatannya seperti segi 5 ya kan? Ya, seperti ini. Sukrosa. Sukrosa atau gula meja. Gula yang bisa kita gunakan untuk membuat es teh, untuk membuat es jeruk, itu namanya gula meja atau sukrosa. Gabungan disakarida gabungan dari aldosa dan juga yang segi 5 ini adalah ketosa. Nah, aldosanya nanti akan menuju glukosa lagi, sementara fruktosanya akan berada tersendiri di sebelah kanan menggunakan hormon sukrase. Oke, setelah ini kita akan jelaskan bagaimana pembentukan gliserol ya pada saat tubuh kaya akan glukosa, maka reaksi ini bisa jadi sangat berlebih ya.
maka glukosa dalam darah masih tetap banyak. Insulin bekerja ekstra untuk merubahnya juga menjadi lipid. Nah, bagaimana perubahan dari glukosa atau sukrosa, maltosa, dan selainnya, yaitu dari tipe sakarida menjadi lipid, akan kita jelaskan setelah yang ini. Oke, ini adalah mapping terakhir. Dalam mapping ini sudah tercakup glikogenesis, glikoneogenesis, kemudian glikogenolisis, dan juga glikolisis. Baik, terakhir adalah kita jelaskan tadi sukrosa ini merupakan disakarida yang terdiri dari aldosa segi 6 dan juga segi 5 ketosa. Ya, sekarang glukosa akan kembali menjadi ini. Nah, bagaimana kalau fruktosa? Bagaimana fruktosa ini agar bisa memasuki jalur glikolisis juga? Perhatikan. Dia nanti akan berubah menjadi fruktosa 1-fosfat. Ingat, kalau ada fosfat berarti melibatkan ATP dan ADP-nya enggak? Karena ATP itu trifosfat, ADP difosfat. Fosfatnya hilang satu, ditempel lagi ke sini satu. Nah, kemudian dari sini, dari fruktosa 1-fosfat dia akan berubah menjadi gliseraldehyde. Nah, dari sini fruktosa tipe ketosa akan mulai bisa masuk bergabung menuju jalur glikolisis untuk selanjutnya menjadi pirufat kembali. Jadi nggak masalah ya, mau tipe ketosa ataupun tipe aldosa dia akan tetap bisa memasuki jalur glikolisis. Ini adalah gliseraldehyde ya, gliseraldehyde. Ada karena fruktosa ini C-nya 6, sementara dia akan dipecah menjadi 2, maka masing-masing kan C-nya 3. Yang satu bentuk keton menjadi ini, yang satu bentuk aldosa. Nah, cuma permasalahannya di sini kan aldosanya merupakan gliseraldehyde 3-fosfat, sementara ini cuma gliseraldehyde, belum ada fosfatnya. Ya sudah, ambil aja fosfat dengan melibatkan ATP lagi. ATP-nya dirubah menjadi ADP, dioksidasi. Fosfatnya hilang satu, tempelkan. Dah, keduanya baik tipe keton maupun tipe aldosa dari jalur fruktosa atau jalur tipe ketosa dia masuk menuju ke jalur glikolisis yang di bawah. Terus permasalahannya lagi yang perlu kita jelaskan di sini bukan untuk merubah ini saja ya, tipe ketosa ataupun aldosa, fruktosa atau glukosa bukan, tetapi gliseraldehyde ini ternyata apabila gula darah cukup banyak, insulin berusaha untuk menstimulasi agar semua darah atau semua glukosa yang ada di dalam darah, maksud saya, untuk berubah menjadi lipid. Nah, bagaimana nih perjalanannya gliseraldehyde ini bisa berubah menjadi lipid ya, tipenya lemak. Lemak endingnya berarti harusnya di mana nanti? Endingnya kalau enggak lipoprotein berarti adalah sel adiposa. Ternyata gliseraldehyde ini dia bisa berubah menjadi gliserol. Kalau ingat gliserol ingat apa? Ingat gliserol, ingat lemak. Karena lemak terdiri dari dua macam, gliserol sama asam lemak. Nah, berarti begitu ada gliserol, tinggal ini nanti dikasih asam lemak satu persatu, akan menjadi lipid. Di sini melibatkan elektron karir atau pembawa elektron NADH dioksidasi menjadi NAD+. Kemudian menggunakan hormon alkohol dehidrogenase. Kita lanjutkan lagi. Reaksinya adalah reaksi yang reversible ya. Artinya kalau dalam keadaan tubuh kelaparan nanti gliserol akan dirubah menjadi gliseraldehyde, kemudian naik lagi ke atas tadi menjadi apa? Menjadi fruktosa. Fruktosa merupakan salah satu dari sakarida. Ya, berarti ini reaksinya reversible. Sekarang dalam kondisi fit dulu, berarti lipid kondisi fit artinya glukosa dalam darah banyak, bagaimana glukosa dirubah menjadi lipid. Mungkin ada pertanyaan, yang atas tadi kan fruktosa, tapi kenapa kok bisa dirubah dari glukosa? Padahal kan tadi bukan glukosa, fruktosa. Berarti kan di sini, ini tandanya juga
Reversible artinya ini dari glukosa ketika menjadi gliseraldehid 3-fosfat, dia akan bisa juga dirubah menjadi gliseraldehid kemudian menjadi gliserol. Jadi nggak masalah baik tipenya glukosa maupun tipenya fruktosa. Oke, perhatikan ini jalur yang panah panjang ini artinya gliserol 3-fosfat ini pun juga bisa dirubah menjadi DHAP. Apa itu DHAP itu ini? Dehidroksi aseton fosfat. Dehidroksi aseton fosfat ini adalah triosa pecahan dari glukosa. Jadi ini juga bisa dirubah menjadi ini. Kapan ini terjadi? Ketika nanti lemak dirubah menjadi glukosa. Kita lanjutkan dulu ya. Endingnya harus sampai sel adiposa ini. Nah, di sini sudah mulai penjelasan kita sekarang. Ada sebuah biomolekuler yang baru yang perlu saya jelaskan atau kita jelaskan di sini. Bedakan ya, ini asil CoE, bukan asetil CoE. Ya, ini asil koenzim A, asil koenzim A, bukan asetil koenzim A. Beda ya, duanya beda. Sebenarnya mirip, hanya saja kalau asetil koenzim A itu C-nya cuma ada 2, tapi kalau asil koenzim A itu nanti rantai panjang hidrokarbonnya C-nya banyak. Nah, asil CoA ini akan bisa berubah menjadi asetil CoA itu dengan proses namanya beta oksidasi. Nah, kita akan jelaskan tidak sekarang beta oksidasi itu pada video yang selanjutnya atau lanjutan dari video ini. Sekarang kita bedakan dulu asil CoA sama asetil koenzim A. Itu bedanya apa? Endingnya nanti akan menjadi ini. Nah, sudah mirip seperti lemak kan? Sudah mirip seperti lipid kan? Bentuknya apa ini? Ada gliserol, ada fosfat, ada FA. FA itu singkatan dari fatty acid atau asam lemak. Kalau asam lemaknya 3 adalah lemak, kalau asam lemaknya 2 adalah fosfolipid. Bentar, ya. Kita jelaskan asil CoA dulu. Asil CoA ini adalah apabila dilepaskan CoA-nya nanti akan menjadi asam lemak. Oke. Ya. Asil CoA dan asetil koenzim A. Apa perbedaan keduanya? Yang ini adalah asetil koenzim A. C-nya 2, satu di sini, satu di ujung. Sementara kalau asil CoA, nah ini adalah asam lemak yang gugus karboksilnya ditempeli dengan CoA, ya. Ini kan asam lemak ya. Nah, zigzag panjang ini. Zigzagnya tidak usah dipanjangkan tapi ditulis R. Artinya cuma C 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 begitu. Nah, artinya asam lemak yang gugus karboksilnya ini nanti berikatan dengan CoA itu namanya adalah asil CoA. Nah, kalau ujungnya ini dipisah, potol atau dilepas, tol gitu, maka ini akan menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A kemudian masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan ATP. Nah, itu adalah perbedaan asil CoA sama asetil CoA. Ya. Ini bisa menjadi pembentuk asil CoA atau lawannya sebaliknya. Asetil CoA bisa dibentuk dari asil CoA. Nanti akan kita jelaskan pada beta oksidasi. Kemudian tadi endingnya adalah bentuknya berupa fosfolipid ya. Hampir fosfolipid. Fosfolipid itu ada di mana? Ada di membran. Nah, ini. Nah, R yang saya maksud ini, R yang di sini adalah ini. Sudah mirip dengan lemak kan? Lemak bedanya ini bukan fosfat, tetapi asam lemak. Nah, ini berada di membran. Nah, sekarang kita masuk sini. Sudah selesai perjalanannya belum? Pembentukan lipid belum? Ini baru fosfolipid. Yang kita sasar adalah lemak. Lemak adalah trigliserida, gliserol dan asam lemak yang akan ditumpuk di dalam sel adiposa. Lanjut ke atas.
Ya, terus dari sini dulu ya. Dari sini ini glycerol fosfolipid ada hanya. Lanjut naik ke atas terus dihasil gliserol artinya adalah kalau di itu artinya dua itu gliserol yang memiliki dua asam lemak. Fosfolipid itu termasuk juga dihasil gliserol, hanya kalau fosfolipid ini kan ada fosfatnya ya, ini fosfat. Kalau fosfolipid namanya aja fosfo, berarti ada fosfatnya. Tapi kalau fosfatnya nggak ada, ini namanya dihasil gliserol. Enzimnya adalah fosfatidik asid dehidrogenase. Kemudian sebelumnya tadi kan ada fosfatnya ya, yang di bawah, yang ini. Perhatikan, nah ini kan ada fosfatnya nih, ada fosfat, ya enggak? Ada fosfatnya. Sementara yang di atas tadi enggak ada fosfatnya, ini ada fosfatnya, ini ada fosfatnya. Sementara di atas tadi enggak ada fosfatnya. Yang ini kan enggak ada fosfatnya. Maka di sini ingat, kalau fosfat hilangkan berarti nanti harus ada ADP. Fosfatnya diubah menjadi trifosfat, berarti fosfatnya diambil. Nah, sekarang bukan sebagai fosfolipid, tapi dia menjadi dihasil gliserol. Bedanya dihasil gliserol sama fosfolipid, kalau dihasil gliserol itu nggak ada fosfatnya. Lanjut. Kemudian ini reaksinya juga reversible. Nah, kalau dalam keadaan kelaparan nanti dihasil gliserol akan dirubah lagi menjadi fosfolipid. Fosfolipid akan dirubah lagi ke atas, tadi yang kiri akan menjadi glukosa. Ya. Ini enzimnya. Oke. Kalau monogliserol dihasil gliserol monogliserol berarti asam lemaknya dilepas satu. Ingat, ini adalah ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik ini akan lepas apabila dikasih air. Maka ya cukup aja hidrolisis saja. Kasih air, maka asam lemaknya akan lepas satu. Ya, asam lemaknya akan lepas satu. Tinggal menjadi monogliserol. Ini kalau diperhatikan perubahan ini agar menjadi asam lemak ini akan diedarkan ke dalam darah nanti apabila kondisi berpuasa atau kondisi kelaparan ya. Glukosanya sudah mulai turun, maka gliserol yang tadinya ada kandungan asam lemaknya nanti akan dipisah. Oke, akan masih berlanjut ini reaksi yang berikutnya. Dihasil gliserol akan dirubah menjadi trigliserida. Nah, sama. Kalau dengan enzim lipase, maka asam lemaknya akan lepas. Tapi nanti lawannya dari enzim lipase yaitu asil transferase, maka dengan ini apabila nanti akan kedatangan asil CoE lagi yang tadi telah kita jelaskan, di mana asil CoE itu adalah asam lemak yang gugus karboksilnya mengandung koenzim A, berarti kalau ada asam lemak yang ada koenzim A-nya, kalau koenzim A-nya dihilangkan kan berarti tinggal menjadi asam lemak kan? Asam lemaknya ditempelkan lagi satu di sini. Ya, dihasil gliserol akan menjadi triasil gliserol atau yang telah kita bahas sebelumnya namanya trigliserida. Ini adalah lemak. Lemak terusnya akan dirubah menjadi kalau enggak lipoprotein ya ditumpuk di dalam sel adiposa. Nah, ini endingnya adalah di sini. Endingnya adalah di sini. Dari mulai tadi yang pertama adalah kita mundurkan, mundur, ya, mundur. Nah, dari glukosa ini atau sukrosa ya menjadi fruktosa, turun, fruktosanya nanti akan menjadi gliseraldehid. Berarti kalau glukosa melewati jalur ini, glukosa akan berubah menjadi ini, akan berpindah menjadi ke kanan, menuju ke kanan. Dari ke kanan akan mendapatkan gliserol, terus turun
Dari gliserol akan berubah menjadi fosfolipid, terus naik. Ini adalah penjelasan tentang asil CoA. Naik, terus endingnya akan menjadi trigliserida. Trigliserida akan disimpan dalam sel adiposa atau menjadi lipoprotein. Ya, sampai di sini adalah penjelasan bagaimana pembentukan lemak dari glukosa. Ini terjadi bila mana kondisi dalam keadaan fit state atau dalam keadaan cukup makan. Oke, terakhir kita akan jelaskan tentang beta oksidasi. Beta oksidasi terjadi pada kondisi fasting atau kondisi kelaparan, di mana beta oksidasi itu adalah merubah dari asil CoA atau asam lemak akan dirubah menjadi koenzim A. Reaksi ini terjadi di dalam mitokondria. Jadi tadi reaksi pembentukan lipid yang tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya itu terjadi di dalam sitosol, maka fatty acyl CoA, nah ini yang saya maksud dengan acyl CoA. Fatty acyl CoA kadang disingkat sebagai acyl CoA atau asam lemak yang gugus karboksilnya mengandung koenzim A, masuk ke dalam matriks mitokondria. Sekarang kita akan jelaskan apa itu beta oksidasi. Ini proses untuk perubahan lemak agar bisa berubah menjadi ATP atau dalam kondisi glukosa sudah mulai darurat glukosa atau sudah mulai jarang glukosa, ini adalah memiliki 3 macam step. Keuntungannya apabila asam lemak dalam bentuk asil CoA ini kalau dirubah menjadi ATP, dia tanpa perlu reaksi panjang glikolisis, nggak perlu ya. Karena dia tidak akan menjadi piruvat, tapi langsung menjadi asetil koenzim A. Keren. Saat begitu menjadi asetil koenzim A, langkah berikutnya akan masuk menuju siklus Krebs. Ya, seperti ini penjelasannya. Step yang pertama adalah beta oksidasi. Pada beta oksidasi ini, asam lemak yang panjang, R-nya ada banyak. Di sini dicontohkan R-nya C-nya 16. Berarti ada C yang zigzag ini ada jumlahnya 16. Kemudian karena dia berupa asil CoA, maka gugus karboksilnya ujungnya ada koenzimnya. Dia akan dirubah menjadi asetil koenzim A yang jumlah C-nya 2, banyak sekali. Dilepas, kemudian dikasih CoA, sehingga akan menjadi asetil koenzim A yang sangat banyak. Proses merubah asil CoA menjadi koenzim A yang sangat banyak namanya adalah beta oksidasi. Mengapa beta? Kita akan lanjutkan. Apabila asam lemak tersebut memiliki C16, maka dia akan menjadi asetil koenzim A ada 8. Keren kan? 8 asetil koenzim A akan masing-masing memasuki menuju 8 siklus Krebs. Berarti ada 8 proses reaksi transport elektron. Bisa dibayangkan apabila dalam satu Krebs aja udah berapa menghasilkan NADH, FADH sama ATP, ini ada banyak. Jadi kalau ada 30 ya, C-nya ini adalah ekornya zigzagnya ada 30, maka akan menjadi 15 asetil koenzim A. Per masing-masing asetil koenzim A akan memasuki tahap step yang kedua atau babak yang kedua, yaitu masing-masing ini akan menuju ke siklus Krebs. Nah, ini siklus Krebs. Jadi ini menuju siklus Krebs. 8 asetil koenzim A masing-masing akan menuju siklus Krebs. Dari siklus Krebs akan menghasilkan ATP dan juga pembawa elektron NADH sama FADH. ATP-nya langsung disimpan, sementara FADH sama NADH-nya harus ditukar dulu kan menjadi ATP. Masuk kemana ini? Rantai transport elektron. Sehingga semuanya akan berubah menjadi ATP. Oke, kita akan jelaskan tentang beta oksidasi. Nih, beta oksidasi. Apa itu beta oksidasi? Mengapa beta? Ya, kita contohkan di sini adalah C16 yang tadi kita bawa contoh. Terlalu panjang ya kalau nuliskan C-nya, maka kita sebut 4C saja. Di bawah gugus karboksilnya, karboksil CoA-nya ini. Ini adalah kepalanya, kemudian ada C-nya 4, 1,
2, 3, 4. Berarti R-nya ini tinggal berapa ini? Tinggal 16 dikurangi 4, tinggal 12 ya. Ya. Kemudian kita kasih nama keempat C tadi adalah alfa, beta, gamma, sama delta. Kemudian apabila kita akan mengoksidasi biomolekuler ini, kita akan mengoksidasi, ternyata hasil oksidasi, ingat ya, reaksi redoks, oksidasi sama reduksi. Oksidasi itu adalah melepaskan oksigen atau mengikat oksigen. Mengikat oksigen, betul ya, nanti akan mengikat oksigen. Ternyata oksigennya itu bukan milih di C yang alfa atau gamma atau delta, tapi dia nanti akan berikatan menuju C yang beta, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah kepalanya, koenzimnya masih sama, koenzim A-nya dan juga karboksilnya. Kemudian C beta akan berubah menjadi begini ya, seperti keton. Ya. Ini adalah alfa, beta, gamma, delta. Sekarang, apabila koenzim A akan saya masukkan, ini saya tambah koenzim A, ternyata ini akan lepas di sini. Antara alfa sama beta nanti akan lepas, koenzim A-nya mengisi di betanya. Nah, sekarang akan menjadi seperti ini. Perhatikan, alfanya akan lepas menjadi asetil koenzim A, C-nya 2 kan? 1 2. Ini asetil koenzim A kan? Kemudian yang di sini akan koenzim A-nya yang ini akan masuk di sini. Tuh. Berarti ini beta, ini gamma, ini delta. C-nya sekarang menjadi 14. Kenapa 14? Karena yang 2 sudah lepas gitu. Dan penamaannya pun juga sekarang seperti ini. Bukan lagi beta ini, bukan lagi gamma, bukan lagi delta, tapi ini sudah menjadi alfa lagi, beta lagi. Kemudian gamma sama deltanya akan diambil dari sini. Begitu seterusnya. Sehingga 16 asam lemak yang C-nya 16 akan dilepas koenzim A, asetil koenzim A yang jumlahnya 2 akan menjadi 8 asetil koenzim A. Masing-masing 8 asetil koenzim A ini akan memasuki di dalam siklus Krebs. Siklus Krebs akan menghasilkan ATP 1, FADH 1, kemudian NADH 3. Bayangkan kalau ada 8 asetil koenzim A berarti ada 8 siklus Krebs. Berarti ada ATP-nya ada berapa? 8. FADH-nya ada berapa? 8. NADH-nya berapa? 8 kali 3, 24. Ya. Ini adalah penjelasan tentang beta oksidasi. Kemudian kita akan masukkan ini, kita pisahkan kejadiannya di mana ya. Yang pertama tadi ini kejadiannya adalah berada di sitosol. Sementara ini tadi beta oksidasi ini tadi terjadinya adalah di mitokondria. Ya, ini adalah sekelumit perjalanan yang telah kita bahas sebelumnya pada kondisi feed dan juga kondisi fast. Terima kasih.